액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan tentang kabelan. Kabelan atau yang biasa kita sering sebut dengan Local Area Network atau biasa kita sebut dengan kabel UTP adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas, contohnya rumah, kantor, laboratorium, perkantoran. Kabelan paling sering digunakan dalam membuat sebuah jaringan komputer yang berstandar pada topologi jaringan. Fungsi kabelan. Kabelan dapat digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Komputer yang saling terhubung dapat melakukan pembagian file tanpa perlu menggunakan media eksternal seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. Biasa kita sebut dengan sharing file. Kita juga bisa menggunakan LAN ini untuk menghubungkan PC komputer kita ke Wi-Fi. Koneksi menggunakan LAN ini akan lebih stabil dan kencang dibandingkan kita tidak pakai kabelan atau menggunakan yang wireless. Kabelan juga digunakan saat kita ingin menghubungkan komputer dengan device lain. Contohnya, ketika kita ingin menghubungkan komputer kita dengan printer dengan tambahan topologi jaringan yang tepat, satu device eksternal biasanya dapat digunakan oleh banyak komputer sekaligus. Jadi tidak hanya satu komputer yang bisa pakai, jadi bisa untuk berbarengan, rame-rame. Bagian kabelan itu ada dua. Ada kabel UTP sama konektor RJ45 atau RJ14. Kabel UTP. Kabel UTP itu digunakan sebagai media untuk transmisi. Sesuai namanya UTP, Unshield Twist Pair, adalah kabel yang dililit, tapi tidak menggunakan pelindung aluminium. Jadi di dalam kabel tersebut langsung kabelnya yang tanpa ada pelindung aluminium sama sekali. Kabel ini kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Namun kabel ini lebih efektif untuk digunakan. Biasanya bagian dari kabel ini tuh terdiri dari berbagai warna. Contoh yang paling umum itu sih merah, hijau, biru, dan kuning. Yang kedua itu ada konektor RJ45 atau RJ14. Kalau RJ45 ini digunakannya untuk jaringan komputer. Terdiri dari 8 pin yang sesuainya dengan banyak kabel pada kabel inti UTP. Sedangkan RJ11 ini bisanya hanya untuk ADSL, telepon rumah, kabel modem. Ukurannya pun jauh lebih kecil dibanding RJ45 dan hanya terdiri dari 6 pin saja. Langkah-langkah untuk crimping kabelan. Yang pertama itu, yang paling penting, kita harus kupas dulu kulit kabel selebar 2 cm. Setelah dikupas, susun rapi 8 kabel tersebut dan sesuaikan warna masing-masing kabel inti dengan konektor RJ45 tadi yang akan dipasang. Sesudah itu, luruskan terlebih dahulu kabel yang masih kusut. Ketika sudah lurus, bisa kita ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang crimping. Setelah yakin bahwa urutan warna benar dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45 dan jepit menggunakan tang crimping. Setelah menyelesaikannya, uji dulu menggunakan LAN tester apakah bisa digunakan atau tidak.
Jika semua lampu menyala, dan berarti kabel itu telah dikerimping dan bisa digunakan. Ada jaringan-jaringan yang menggunakan kabel UTP. Sebenarnya jaringan menggunakan kabel UTP itu hanya bisa digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke area jaringan, ke perangkat jaringan, atau komputer ke komputer, ataupun perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya itu, kabel UTP biasanya ada aturan berdasarkan kegunaannya. Jadi setiap aturan itu berbeda tergantung kegunaannya untuk apa. Selain itu, kita akan juga mengkonfig IP address di laptop kita. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengkonfig IP address pada masing-masing PC kita. Pertama, klik logo Windows, itu logo jendela. Nah, pada Windows search bar, ketik incpi.cpl, lalu tekan enter. Jika sudah terenter, kita bisa mengklik kanan pada network adapter yang sementara ini terhubung ke perangkat yang sedang Anda konfigurasikan. Biasanya di adapter itu bertuliskan Ethernet. Terus pilih property pada drop down menu. Yang kemudian double klik pada Internet Protocol version 4 atau TCP or IPv4. Setelah itu, kita bisa pilih use the following IP address. Dan kemudian kita bisa masukkan informasi dengan bidang yang sesuai. Dan perlu diperhatikan, untuk mengkonfig IP address ini, kita harus terlebih dahulu mengubah sifatnya itu dari DCHP menjadi statis. Karena kalau kita masih menggunakan DCHP, itu kita akan menggunakan IP otomatis. Jadi IP yang otomatis dari sononya tidak bisa kita ubah lagi. Jadi jikalau kita ingin mengkonfig atau mengubah, kita harus mengubahnya dulu dari DCHP menjadi statis. Nah, setelah itu IP address itu periksa perangkat yang Anda sambungkan untuk menemukan alamat IP. 3 set angka pertama harus cocok. Untuk tutorial ini kita akan menemukan alamat IP 192.168.10.10. Subnet mask ini itu adalah antara perangkat yang Anda coba sambungkan harus sama dengan PC Anda. Untuk ini kita harus menggunakan subnet mask itu 255.255.255.0. Kemudian klik tombol OK pada jendela Internet Protocol version 4 atau TCP IP4 property. Kemudian klik tombol OK pada jendela Ethernet property. Untuk mengatur komputer Anda kembali ke DCHP agar ingin mengubahnya ke otomatis lagi, Anda bisa menggunakan cara yang sama seperti cara yang dulu. Cara yang udah saya sebutin, langkah 1-4. Tapi bedanya kita tidak akan membuatnya statis, tapi kita ubah lagi menjadi DCHP. Jadi perangkat kita, IP address-nya itu akan kembali otomatis, tidak lagi statis. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alan Nurfala. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel LAN untuk transfer antar laptop atau PC.
Pertama adalah alat bahan-bahannya, yaitu kabelan atau kabel ITWP, tang crimping, dan RJ45. Hal yang pertama dilakukan adalah mengelupas kabel ini, kulit luarnya seperti ini yang sudah saya buat waktu itu. Tinggal buat satu lagi, potong dengan cara perlahan. Jangan sampai terlalu tekan, nanti bagian dalamnya ikut kena. Nah, seperti ini kita cabut. Nah, kita pisahkan dulu. Oke, sudah selesai. Untuk membuat kabel strap, yang pertama adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau sudah, mari kita ratakan. Kita lihat dulu apakah warnanya sudah pas. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke. Jika sudah, mari kita potong. Nah, sudah ya, sampai rata kayak gini. Kita masukkan ini RJ45 nya, terus sampai ke dalam, tusuk, dorong, kalau bisa sampai melewati garis kulitnya ya. Nah, kuningannya sudah nyampe ujung kabelnya. Oke, sudah, mari kita crimping. Masukkan, tekan. Oke, sudah bunyi klik, berarti sudah ya. Sebelahnya sama seperti tadi, kita urutkan dulu dari putih hijau, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita ratakan. Ada yang belok nih. Oke, setelah sudah rata, kita periksa lagi. Putih oranye, putih biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, kita crimping, kita potong, ratakan. Kita ambil RJ45 nya lagi, masukkan, dorong kuat,
melewati. Oke, sudah sama-sama bisa. Jika menurut kalian sudah pas, maka kita clamping, kita kunci jam 45 nya, kita tekan. Nah, sudah bunyi klik, berarti sudah ya. Oke, kabel strike sudah jadi. Mari kita coba dengan mencoba transfer data menggunakan kabel strike antar laptop atau antar PC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dedi. Sorry saya baru bikin videonya di waktu malam hari karena di siang harinya saya masih sempat bekerja. Baik, di sini saya Ahlan Nurfala, mahasiswa semester 3 di Teknik Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mentransfer file menggunakan kabelan atau lewat LAN ya, LAN Ethernet. Oke, di sini kita sambungkan terlebih dahulu kabelannya ke port Ethernet ke laptop kita. Oke, sudah, kita masuk ke sini. Nah, untuk Ethernet ini kita change adapter option. Nah, untuk yang ini kita on kan semua, yang use or public, dan yang satu lagi yang all network. Nah, yang ini kita off kan karena kita tidak perlukan password untuk mentransfer filenya. Jika sudah, kita setting lagi, masuknya ke sini lagi, kita setting IP addressnya, masuk ke network internet, jaringan center. Nah, change adapter setting. Nah, di sini ada port Ethernet, kita klik kanan, masuk ke properties, cari yang TCP4, klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih use the following IP address. Kita buat 192.168.1.1.255. Oke, subnet nya harus 255. Kita klik OK, sudah OK. Jika sudah semua, maka coba kita cari file yang akan ditransfer terlebih dahulu. Mana yang lumayan gede, 2 MB. Nah, ini aja nih. Nah, ini ada file download. Coba kita masuk ke properties, sharing, share. Nah, di sini kita pilih untuk everyone, kita klik add. Ininya kita pilih read and write agar bisa mentransfer dan juga menyalin file dari komputer klien, karena di sini kita sebagai komputer server. Habis itu kita share, done. Oke, mari kita setting atau config komputer klien. Oke, di sini kita sama saja, masuk ke control panel, network and internet, network and sharing center. Nah, di sini sudah masuk juga, berarti tinggal kita setting. Ini dulu. Yang terlebih dahulu kita on-kan dulu, dan al-nya kita on-kan juga. Untuk password ya off, berarti kita off kan passwordnya. Kita shift change. Oke, tunggu. Nah, jika sudah, kita masuk ke Ethernet, kita setting IP nya, properties,
Oke, agak nge-lag di sini. TCP4 kita pilih, klik 2 kali. Nah, karena tadi komputer server itu 191.168.1.1, sekarang berarti komputer klien kita 1.2. Subnextnya sama. Untuk default gateway nya itu IP address untuk komputer servernya, yaitu 1.1. Kita klik OK. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi network 2. Berarti sudah kesambung ya. Situ kita coba lihat. Oke, jika sudah, coba kita lihat file tadi yang transfer, apakah sini sudah kebaca komputer servernya. Oh, nah ini sini sudah kebaca ya, namanya UT80. Kita buka, masuk ke user, ke misdirection, ke tadi ada di folder download. Nah ini nih, ini folder yang tadi kita izinkan, beri izin untuk di copy ya. Habis itu kita copy, kita taruh di videos. Oke, di sini kita paste. Untuk kecepatannya lumayan ya, 10 Mbps, stabil 11 Mbps. Oke, mari kita tunggu. Ya, stabil di 11 Mbps untuk kecepatannya ya. Di pause ya, lupa. Jadi kira-kira untuk 1 GB hampir 2 GB-an ya. Jika mentransfer menggunakan kabel LAN itu bisa sekitar 3-4 menit. Tapi tergantung ya, jika stabil kayak gini bisa sampai lebih cepat, biasanya 3 menit kayak tadi. Oke, sudah sip. Nah ini ya, udah ada ya.
Coba yang ini kita buat transfer. Ini berapa nih ukurannya? Mungkin yang gede-gede dah. Nah, coba kita yang ini, klik kanan, properties, masuk ke sharing. Kok di sini nggak ada? Coba kita klik kanan di sini, klikkan give to access. Nah, ini sini kita tambah lagi untuk everyone, kita add, sini kita read dan write. Oke, kita share. Oke, next. Nonton Warkop DKI ya. Kita done. Mari kita cek untuk komputer servernya. Ini komputer server. Mari kita cek di network. Masuk ke sini. Kan? User 1 videos. Nah, nih. Sudah ada ya ukurannya. Benar 281 MB. Oke, kita copy, Ctrl C. Taruh di video saja. Taruh di sini, Ctrl V. Apakah sama kecepatannya? Oh, sama ya. Stabil di 11 Mbps. Oke, baik, sepertinya cukup sekian hal yang saya praktekkan. Karena untuk mentransfer file sudah bisa dari file gede, dari 1 GB lebih sampai 400 MB, 200 MB-an ke 300 sudah bisa, entah itu dari server ke klien atau klien ke server. Baik, itu saja, sekian dari video praktek saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam Pak Dede, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.